Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultanu, al-wadihil burhanu, al-maqsud fil wujud karamuhu wa ihsanu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa adimana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin misbahida wa rahmatillah adada ma fi imliya salatan wa salaman daimaini bida walil mulkila wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Keuntungan apabila dakwah dijalankan, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Saudara-saudara, dakwah adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, sedangkan penting atau tidaknya suatu tugas atau pekerjaan dapat dilihat dari siapa yang mengeluarkan perintah atau tugas itu dan siapa orang yang ditugaskannya. Sebagai contoh misalnya, seorang presiden mengeluarkan perintah kepada menterinya untuk melakukan suatu tugas, maka orang paham betapa pentingnya tugas itu karena perintahnya dikeluarkan langsung oleh presiden dan harus dilaksanakan oleh menterinya. Demikian pula tugas dakwah, perintah ini dikeluarkan oleh Allah Sang Maha Penguasa seluruh alam. Yang ditugaskan dan yang ditugaskan secara khusus adalah para nabi dan rasulnya, orang-orang pilihan manusia utama. Tentu tugas ini merupakan tugas yang sangat penting dan sangat utama, apalagi tugas mulia ini berkaitan dengan keselamatan manusia di seluruh alam. Lalu, keuntungan apabila dakwah dijalankan, saudara-saudara, tidak lain iman akan meningkat, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah, doa-doa akan dikabulkan oleh Allah, hati akan menjadi tenang dan damai, hidup akan tentram lagi mulia dan menjadi asbab hidayah di seluruh alam. Lalu ahli maksiat akan bertaubat, kebenaran akan kokoh, kebatilan akan hancur, kebenaran akan kokoh dan kebatilan akan dihancurkan oleh Allah. Lalu muncul daripada pemimpin yang adil, generasi demi generasi akan terjaga agamanya, orang-orang yang mengamalkan agama, orang-orang akan mengamalkan agama dan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak lagi dianggap aneh atau asing oleh orang-orang. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi, dan harga-harga barang akan menjadi murah, biaya pernikahan pun murah, dan di mana saja orang-orang senantiasa membicarakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di darat, di laut, dan maupun di udara, sehingga orang-orang berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang akan terbebas dari azab Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan bisa mengucapkan kalimat thayyibah sebelum mereka meninggal, yakni kalimat la ilaha illallah. Lalu orang-orang akan dibangkitkan dengan wajah bercahaya sebagaimana wajah para nabi alaihimussalam. Orang-orang akan masuk syurga secara berjamaah lebih awal dari umat-umat yang terdahulu. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberi minum dari air telaga Al-Kautsar langsung dengan tangan beliau sendiri. Sedangkan saudara-saudara, kerugian apabila dakwah ditinggalkan, iman akan melemah, amal agama akan melemah, hati akan gelisah dan tidak tenang, hidup rusuh dan hina, tertangguhnya hidayah, merebaknya kemaksiatan, terjauh dari taufik untuk bertaubat, ahli maksiat semakin sulit untuk bertaubat. Lalu muncul pemimpin dan pemerintah yang zalim, yang tidak menghormati orang-orang tua,
dan tidak menyayangi anak-anak muda. Dan doa-doa orang soleh tidak akan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dicabut keberkahan rezeki, umur dan zaman. Na'udzubillahi min zalik. Lalu harga-harga menjadi mahal, biaya pernikahan pun akan menjadi mahal, lahir anak-anak durhaka, timbul kemurtadan di mana-mana, hukum menjadi terbolak-balik. Orang-orang akan mengamalkan agama, orang-orang akan meninggalkan agama sehingga sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi asing, sedangkan murka Allah Subhanahu wa taala akan turun sehingga muamalah, muasyarah dan akhlak menjadi rusak. Yang ma'ruf dianggap mungkar, yang mungkar dianggap ma'ruf. Orang-orang tidak lagi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan alam akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Orang-orang yang kuat imannya menjadi lemah, dan yang lemah iman akan menjadi murtad. Orang-orang non-muslim enggan memeluk Islam. Muncul nabi-nabi palsu yang banyak sekali pengikutnya, dan orang-orang kafir menyerang umat Islam dari berbagai aspek kehidupan. Saudara-saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.